Yogyakarta tidak lepas dengan keberadaan Kesultanan Ngan Yogyakarta. Selain dari sisi wisata budaya dan sejarah, Yogyakarta juga memiliki potensi wisata religi yang terdapat di pemukiman Kauman. Kauman merupakan pemukiman tradisional yang menarik dan sangat erat kaitannya dengan keberadaan Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman adalah salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Masjid Raya Yogyakarta atau lebih dikenal sebagai Kauman dalam Masjid Gede Kauman merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Masjid ini menjadi simbol penting yang menegaskan identitas Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan Islam yang utuh. Pembangunan masjid ini dimulai pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I yang merupakan pendiri dari Kesultanan Yogyakarta. Arsitektur pada masjid ini menggambarkan unsur-unsur seni Jawa klasik dengan tata letak dan ornamen yang memperlihatkan keindahan dan kekayaan dari budaya Islam. Selama berabad-abad, Masjid Gede Kauman menjadi saksi dari peristiwa sejarah yang sangat penting. Pertama, Masjid Gede Kauman sering dijadikan sebagai acara kenegaraan, pernikahan kerajaan, dan peristiwa-peristiwa kegiatan agama lainnya. Masjid ini juga memiliki artefak bersejarah seperti naskah kuno dan barang-barang antik yang menambah nilai sejarahnya. Gaya arsitektur Masjid Gede Kauman mewarisi gaya arsitektur Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini adalah 4 pilar utama yang lebih dikenal dengan Sokoguru, dengan atap tajuk lambang teplok. Secara filosofis, 3 tingkatan pada atap menggambarkan tahapan dalam menekuni ilmu tasyawuf, yaitu syariat, tarekat, dan ma'rifat. Dari segi desain, Masjid Gede Kauman sangat mencerminkan perpaduan budaya Jawa dan Islam. Salah satu ciri khasnya adalah atap bersusun 3 dengan pola tradisional Jawa yang disebut tajuk lembing teplok. Pola ini menggambarkan 3 tahapan pencapaian hidup manusia, yaitu hakikat, syariat, dan ma'rifat, yang melambangkan perjalanan spiritual menuju kesempurnaan. Di bagian ujung teratas lapisan atap tersebut terdapat mustaka berbentuk daun keluih, sejenis buah sukun, bermakna keistimewaan bagi individu yang telah mencapai kesempurnaan hidup, dan gada berbentuk alif sebagai perlambang hanya Allah yang satu. Masjid tersebut telah mengalami beberapa pengembangan. Pada 20 Syawal 1189 Hijriah, dibangun serami masjid yang berfungsi sebagai ruang serbaguna. Pada 23 Muharram 1255 Hijriah, dibangun pintu gerbang yang disebut Gapuro, berasal dari kata Gafuro yang berarti ampunan dari dosa. Desainnya tampak pada ruang sholat utama. Ruangan ini berdinding batu alam putih dengan tiang-tiang terbuat dari kayu jati. Lantai ruangan terbuat dari marmer yang didatangkan dari Italia. Menurut para ahli, tiang-tiang tersebut menggunakan kayu jati Jawa yang digunakan secara utuh tanpa sambungan dan telah berusia antara 400 sampai 500 tahun. Selain mihrab dan mimbar, terdapat maksuro, yakni sebuah ruangan kecil di syaf terdepan yang merupakan tempat khusus bagi sultan dan keluarganya melaksanakan ibadah. Suasana masjid juga terasa sejuk dengan adanya belumbang, yakni kolam yang mengelilingi serambinya dan difungsikan untuk membersihkan kaki sebelum memasuki masjid. Selain itu, filosofi masjid ini juga terkandung dalam motif lunglungan. Kata ini berasal dari kata ulung-ulung dan tetulung yang bermakna dermawan dan saling membantu. Filosofi ini mengingatkan umat muslim untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, membantu sesama, dan mengembangkan sifat kedermawan dalam kehidupan sehari-hari. Gunungan adalah ukiran berupa segitiga yang berjajar melambangkan tingginya nafsu manusia. Gunungan mempunyai makna bahwa dalam menjalani kehidupan, manusia harus mampu mengalahkan berbagai rintangan dan mengalahkan hawa nafsu serta sifat buruk
dan angkara murka yang ada dalam diri manusia untuk mencapai kebahagiaan. Jikan dan bunga teratai merupakan simbol 4 arah mata angin yang melambangkan keeratan hubungan sesama muslim di penjuru dunia, dan teratai bermakna kebaikan sehingga dalam hubungan antar manusia harus selalu didasari sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan. Bentuk buah nanas melambangkan bahwa serambi masjid adalah tempat untuk melakukan kegiatan antar manusia atau hablum minanas. Hal ini dimaksudkan bahwa pada ruangan serambi selain sebagai tempat ibadah, tapi lebih diutamakan ke dalam kegiatan antar manusia. Pageran adalah motif ukir yang berbentuk kepala tombak, di mana pada pagar-pagar pada bangunan Jawa dan keraton selalu berbentuk mata tombak. Pageran mengandung makna bahwa dalam hidup dan kehidupan terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar, dan jika dilanggar akan mengakibatkan orang yang melanggar itu terluka.